5 cara bernapas ini akan meningkatkan kesehatanmu, membuatmu jauh lebih bugar, penuh energi, meningkatkan energi positif, dan membuatmu jauh lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napas Pulih. Di video kali ini saya akan membagikan 5 cara bernapas yang dapat mengubah hidup teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman, kita itu bernapas sehari semalam kurang lebih 20.000 sampai 25.000 kali. Nah, coba teman-teman bisa bayangkan, sebanyak 20 sampai 25.000 kali kalau teman-teman cara bernapasnya salah, maka ini akan menjadi suatu hal yang fatal. Lalu, bagaimana cara bernapas yang benar? Banyak penelitian sudah dilakukan ya, jadi bernapas yang benar yang pertama adalah harus melalui hidung. Nah, memangnya ada bernapas nggak melalui hidung? Jadi banyak dari kita semua tanpa kita sadari seringkali bernapas melalui mulut. Memang cara ini bisa kita lakukan ya, kita memang bisa bernapas melalui mulut, tarik napas melalui mulut, hembuskan napas melalui mulut. Tetapi teman-teman, cara ini tidak baik dan tidak benar. Kenapa? Ketika kita bernapas melalui mulut, tidak ada filter udaranya. Jadi hidung diciptakan untuk kita untuk bernapas, sedangkan mulut diciptakan untuk makan, untuk minum, untuk berkata yang baik-baik. Maka dari itu, bernapaslah melalui hidung mulai dari sekarang. Kenapa harus melalui hidung? Di dalam hidung kita, teman-teman, ada mekanisme luar biasa. Ketika kita bernapas melalui hidung, udara akan difilter, udara akan disaring. Di dalam hidung ada pengatur kelembaban suhu. Di dalam hidung virus akan ditangkap sebelum dia menginfeksi tubuh kita. Dan ketika kita bernapas melalui hidung, udara yang masuk ke dalam tubuh kita suhunya akan disesuaikan sehingga akan menjadikan pembuluh darah kita melebar. Ketika pembuluh darah kita lebih lebar, maka aliran darah akan lancar. Aliran darah akan maksimal sampai ke otak. Nah, itu adalah manfaat dari bernapas melalui hidung. Yang kedua, bernapaslah dengan dalam. Bagaimana caranya? Secara garis besar, cara kita bernapas ada dua, teman-teman. Yang pertama, kita bisa bernapas menggunakan dada kita, atau lebih dikenal dengan istilah chest breathing. Nah, chest breathing itu adalah napas dada. Jadi, ketika kita tarik nafas, dada kita mengembang. Hembuskan napas, dada mengempis. Nah, jadi intinya napas dada adalah ketika kita bernapas yang mengembang dan mengempis adalah rongga dada kita. Itu adalah napas yang tidak benar dan tidak dianjurkan. Napas dada ini adalah napas otomatis yang muncul ketika kita sedang dalam kondisi stres. Jadi, ketika kita napas dada terus, maka saraf di dalam tubuh kita akan menganggap, oh, Dika ini sedang dalam kondisi stres. Nah, makanya napas dada mulai sekarang hindari. Dan mulai sekarang kita beralih ke napas yang lebih dalam. Napas dalam adalah napas menggunakan otot diafragma kita. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita tarik napas, perut mengembang. Ketika kita hembuskan napas, perut mengempis. Ya, sekali lagi, silakan perhatikan. Tarik nafas, perut mengembang. Hembuskan napas, perut mengempis. Tarik napas, perut mengembang. Hembuskan napas, perut mengempis. Jadi kembang kempisnya perut seiring dengan tarikan dan hembusan napas ya teman-teman. Bukan tarik dulu baru perut mengembang, bukan, tetapi tarik napas bersamaan dengan itu juga perut ikut mengembang. Tarik napas, hembuskan napas. Tarik perut mengembang, hembuskan perut mengempis. Nah, itu adalah poin kedua. Sekarang poin ketiga. Perlambat ritme napas. Nah, jadi tadi di awal sudah saya sampaikan ya, dalam kurun waktu 24 jam kita bernapas kurang lebih 20 sampai 25.000 kali. Nah, di sini kita akan perlambat ritme napas kita. Untuk apa, Mas? Banyak studi mengatakan napas dengan ritme 6 kali per menit akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatik. Apa itu parasimpatik?
Sistem saraf parasimpatik adalah sistem saraf yang bekerja menjadikan tubuh kita jauh lebih rileks. Jadi ketika sistem saraf parasimpatik ini aktif, tubuh kita akan menjadi rileks. Denyut jantung menurun, pencernaan kita akan bekerja secara optimal, sehingga proses recovery tubuh akan terjadi pada mode ini. Maka dari itu, mulai sekarang perlambat napas teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke poin keempat. Coba mulai sekarang teman-teman sadari, di setiap tarikan dan hembusan napas teman-teman, di situ ada jeda. Jeda antar napas di situ adalah momen keheningan kita. Disitulah kondisi di mana tubuh dalam posisi paling tenang. Nah, mungkin dari kita selama ini jarang sekali atau bahkan kita nggak pernah nih menyadari jeda antar napas ini. Nah, mulai sekarang coba teman-teman, sering-seringlah kita sadari jeda antara tarik dan hembusan napas ini. Tarik napas, hembuskan. Nah, setelah menghembuskan napas pasti ada jeda, ada sedikit jeda di situ sebelum kita tarik napas. Nah, kita sadari jeda itu. Kemudian tarik napas lagi, hembuskan lagi. Sadari jedanya, tarik lagi, hembuskan, sadari jeda antar napas. Kalau teman-teman sering melakukan latihan ini, latihan menyadari jeda antar napas, maka teman-teman akan mudah untuk mencapai kondisi rileks. Jadi ketika teman-teman sedang stres nih, ketika teman-teman sedang capek banget, kalau teman-teman sering latihan menyadari jeda antar napas, insya Allah walaupun stres, tetapi akan segera rilis. Walaupun capek, insya Allah akan segera pulih kembali. Sekarang kita ke poin terakhir, yaitu poin yang kelima. Di poin yang kelima ini, saya mau tanya kepada teman-teman. Teman-teman semua, kalau tidur mendengkur atau tidak? Ngorok atau tidak? Nah, perlu teman-teman perhatikan nih, ketika teman-teman selama tidur ngorok, coba ditanyakan kepada pasangannya ya, bagi yang sudah punya pasangan ya, coba tanyain, aku kalau tidur ngorok nggak sih? Ketika teman-teman tidur dalam keadaan ngorok, dalam keadaan mendengkur, mulai saat ini stop ya, jangan tidur sambil mendengkur. Mitos bahwa ada yang mengatakan, oh kalau tidurnya mendengkur berarti tidurnya nyenyak, bukan. Itu salah ya teman-teman. Jadi ketika kita tidur dan mendengkur, napas kita berarti beralih dari hidung ke mulut. Napas dari mulut adalah napas yang tidak baik. Maka dari itu kita harus tutup mulut pada saat tidur. Supaya apa? Supaya napas kita tetap terjaga melalui hidung kita. Lalu bagaimana caranya? Kan kita nggak tahu mas, kan kita nggak sadar. Kan kita tidur, caranya adalah gunakan motep atau plester tidurnya seperti di gambar ini ya. Sekali lagi, gunakan plester tidur khusus ya, jangan pakai yang lain ya, jangan pakai perekat yang lain. Ini akan membantu teman-teman supaya napasnya akan terjaga melalui hidung sepanjang teman-teman tidur. Mungkin memang di awal-awal akan terasa tidak nyaman, tetapi nanti sehari, 2 hari kalau teman-teman sudah terbiasa, teman-teman akan nyaman menggunakan ini dan tidur teman-teman akan jauh lebih berkualitas. Ketika tidur teman-teman berkualitas, maka proses penyembuhan, proses recovery akan berjalan secara optimal. Nah, baik teman-teman, jadi itu tadi adalah 5 cara bernapas yang dapat merubah kesehatan teman-teman. Coba sekarang mulai praktekkan kelima-limanya. Bernapas menggunakan hidung, gunakanlah otot diafragma pada saat bernapas, perlambatkan ritme napas, sadari jeda antar napas, dan yang kelima, tutup mulut saat tidur. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.